Salam sehat, salam bahagia. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Kali ini kita akan membahas bagaimana tata laksana penderita penyakit gagal jantung. Data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular. 45% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu sebesar 17,7 juta dari 39,5 juta kematian. Di Indonesia, Riskesdas tahun 2018 dengan sampel 300.000 rumah tangga menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter sebesar 1,5%. Penderita perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan kelompok usia kurang dari 1 tahun sampai dengan 75 tahun ke atas. Persentase tertinggi pada kelompok usia 75 tahun ke atas. Penderita lebih banyak tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Setiap jantung memiliki dua ruang, yaitu atrium atau ruang atas atau serambi dan ventrikel atau ruang bawah atau bilik. Pada gagal jantung, ketidakmampuan bisa dari sisi kiri, sisi kanan, atau kedua sisi jantung, yaitu 1 atau lebih dari 4 ruang jantung. Dua jenis disfungsi jantung yang dapat menyebabkan gagal jantung adalah gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Beberapa penyebab gagal jantung antara lain kerusakan akibat serangan jantung sebelumnya atau disebut juga infak miokard, peridisis. Ketika pembuluh darah menjadi sempit atau tersumbat sehingga tidak cukup darah mencapai jantung, menyebabkan kerusakan terjadi pada otot jantung yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memompa darah secara efisien. Katup jantung dapat rusak karena penyakit atau infeksi atau bawaan lahir. Jika katup tidak membuka atau menutup sepenuhnya pada setiap detak jantung, jantung harus memompa lebih keras agar darah tetap bergerak. Penyakit otot jantung atau kardiomiopati. Diabetes cenderung meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida, lemak tidak sehat yang berkontribusi pada penyakit arteri koroner. Penggunaan alkohol atau obat-obatan secara berlebihan dapat merusak sel-sel jantung atau dapat menghambat fungsi jantung atau menyembuhkan pembuluh darah jantung. Penyebab lain yang jarang terjadi namun penting untuk dipantau adalah anemia atau kekurangan sel darah merah karena penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah. Tugas sel darah merah adalah membawa oksigen yang dibutuhkan untuk memelihara kehidupan di dalam sel tubuh. Jika jumlahnya tidak cukup, maka jantung memompa lebih cepat untuk mengedarkan sel darah merah guna memasok kebutuhan oksigen tubuh. Seiring waktu, beban ekstra tersebut dapat menyebabkan kerusakan jantung. Gangguan tiroid. Kelenjar tiroid mempengaruhi kecepatan tubuh memetabolisme makanan dan zat lainnya. Jika tiroid terlalu aktif atau hipertiroidisme, tubuh bekerja lebih cepat dan jantung menyesuaikan diri untuk bekerja keras karena terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi lain. Keadaan ini akan menambah beban jantung. Faktor gaya hidup yang terkait dengan penyakit jantung secara umum juga dapat menyebabkan gagal jantung. Kemajuan teknologi berdampak pada rendahnya pergerakan fisik, serta berkembangnya industri pangan dan fast food maupun junk food menyebabkan tingginya asupan kolesterol sebagai pemicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Faktor lainnya adalah kebiasaan merokok dengan berbagai zat yang merugikan kesehatan. Riwayat keluarga karena gagal jantung atau penyakit jantung lainnya ikut mempengaruhinya. Gagal jantung bisa terjadi akibat penyebab lain yang belum diketahui. Tanda dan gejala khas pada gagal jantung: sesak nafas atau dyspnea, kelelahan, batuk kronis atau meni, detak jantung cepat atau tidak teratur, kurangnya nafsu makan atau mual, kebingungan, penumpukan cairan dan pembengkakan, serta penambahan berat badan secara cepat. Pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal 1 kali 1 bulan
dengan memantau setiap perubahan dan laporkan kepada tenaga kesehatan Anda. Atasi penyakit dengan mematuhi pengobatan yang efektif dan tepat. Tetap laksanakan diet dengan tepat sesuai dengan kebutuhan, yaitu rendah natrium, rendah lemak, dan pembatasan cairan. Asupan natrium maksimal 2000 mg per hari. Perhatikan komposisi zat gizi pada label makanan. Perhatikan besar porsi persajian, perhatikan jumlah kalori persajian, batasi zat gizi pada daerah oranye, yaitu total lemak, lemak jenuh, kolesterol, dan natrium. Perbanyak asupan zat gizi pada area biru, antara lain serat, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Bahan makanan rendah natrium antara lain buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, bisa dalam bentuk tempe maupun pahala. Ikan merupakan bahan makanan rendah natrium dan sebagai sumber omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Bahan makanan tinggi natrium terdapat pada makanan yang diawetkan dengan garam seperti telur asin, ikan asin, dan terasi. Makanan-makanan kemasan seperti mie, sosis, kornet, dan sarden. Berbagai macam bumbu instan dan bumbu botolan seperti kecap, saus tomat, dan saus sambal. Pilihlah kegiatan yang menyenangkan, mudah dilakukan, dan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan adalah jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu latihan terbaik untuk meningkatkan kesehatan.
Mulailah dengan periode singkat dan kecepatan lambat. Tingkatkan durasi waktu secara bertahap sebelum meningkatkan kecepatan Anda. Berikut adalah kandungan kafein dalam satu cangkir berbagai minuman. Pengendalian dalam gagal jantung yang terakhir adalah tetap jagalah rasa syukur dan bahagia. Hormon endorfin yang selalu membawa energi positif akan muncul karenanya, sehingga Anda akan selalu merasa lebih tenang. Dan ingatlah, Tuhan Maha Baik, senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Berikutnya adalah beberapa tips untuk mengatur pola makan Anda.
Konsumsi obat dan makanan akan memberikan petunjuk kepada Anda kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi obat dan makanan.